Go back, I'm here baby waiting for ya. Stop holding on, baby, I just don't wanna lose ya. Yo, what's up guys, welcome back with me di preview FPL Game Week 8. Hari ini gue bersama teman gue Noval Ifat untuk ya hopefully bisa memberi beberapa pemain yang sangat disarankan untuk game week ke-8. Jadi di game week 8, game week 7 kemarin gue pakai free hit dan ya kayaknya squad gue di game week 6 balik yang ada TAA cedera, Dallas dan Bamford. Gue nggak tahu nih TAA Dallas Bamford harus gue ganti karena TAA itu kan expected comeback kan 16 Oktober, sedangkan laga Liverpool selanjutnya itu ya tanggal 16 lawan Watford. Tapi ya selanjutnya itu laga berat-berat gila. Dallas gue nggak tahu nih balik kapan sih. Dia masih knock doang 75% chance of playing-nya. Dengan Bamford expected comeback itu 16 Oktober. Dan 16 Oktober tuh ya minggu depan juga. Jadi gue nggak tahu nih gue bisa keep atau jual aja atau gue mainkan wildcard. Ya betul sih. Tapi gue kayaknya harus wildcard, namun nggak gue bocorin sekarang. Tapi ada beberapa pemain yang akan gue bocorin seperti Norwich versus Brighton. Kemungkinan Brighton bakal meraup poin sih. Jadi ya kenapa nggak ngambil beberapa pemain Brighton yang kemarin tuh bisa nahan Arsenal, seri Arsenal. Beberapa pemain seperti Davi itu kan main bagus ya. Mana sih? Year. Bangsat apa sih Davi? Davi itu gimana sih nulisnya? Year kok nggak ada Davi? Woi bangsat kok forward doang all players. Davi ya, Davi itu udah 35 poin hasil dari 35 poin ya. Hasil dari berapa clean sheet nih? 3 clean sheet dan dia bahkan di game week kedua bisa nyetak 1 gol. Di game week 5 dia bisa 1 assist untuk seorang back tengah lo gila. Dan 35 poin untuk pemain Brighton ya, walaupun beberapa laga ke depan tuh setelah Norwich, Brighton tuh laganya lumayan susah, City, Liverpool ya. Yes, ya mungkin kalian bisa pakai dia untuk laga lawan Norwich aja. Atau ya Sanchez mungkin bakal gua keep untuk laga ini. Tapi gua mungkin bakal ambil Ramsdale sih untuk gantikan Guaita. So, itu ya mungkin untuk reviewnya. Preview. Karena gua nggak mau bocorin tim gua untuk game week 8 karena kemungkinan bakal gua wildcard. Jadi gua mau League and Cups. Mari kita review tim kawan gua satu persatu. Pertama Fahmi Hussein. 10 poin gila. Pat, menurut lo pendapat lu gimana ini? Downgrade semua. Aduh. Aduh. Parane. Pak, Nggak clean sheet. orang nggak clean sheet. Saka 3 poin. Ya. Ini orang gila sih masa beli Saka. Saint Maximin dia lihat di game sebelumnya bagus. Dia pasang. Saint Maximin 3 week sebelumnya bagus gila. Tuh orang Sekarang Saint Maximin. ya, Lawan MU 5 poin 1 assist, lawan Leicester 1 gol, lawan Watford 1 assist, lawan Wolves blank deh asli. Anjir. Ben Rahma Antonio. Beberapa orang sih bakal jual Antonio sama Ben Rahma katanya karena West Ham bakal menjalani laga berat setelah lawan Brentford. Namun kalau gue sih kemungkinan bakal gue ambil Antonio pakai wild. Nggak boleh ngomong anjir. oh gitu ya. Mari kita review squadnya Ivan yang di posisi 2. Gue mau naik pendapat lo, kenapa lu cuma dapat 13 poin sedangkan minggu lalu lu itu bisa raup 36 poin. Apa yang terjadi? Tahu ya, nggak hoki kali. Apa kurang luck? Oh, Apa Anda tidak membaca berita bahwa Ronaldo di bench? Asli. tahu gitu. Oh, bench Ronaldo sih. Bench Ronaldo ya sih. Kovacic. Jir, nggak ada. Pemain lu belum ada yang dapat poin bagus gila. Varane 2, Kovacic 2, Greenwood 1. Asli tapi Greenwood kemarin tuh banyak buang peluang loh. Ini apa ya? Greenwood tuh aneh ya. Gua jual aja kali. Dia tuh selfish mulu. Gua semenjak game week berapa tuh ya? Semenjak game week
5 atau 6 kalau nggak salah. Kayak 6, gue udah nggak pakai Greenwood lagi. Semenjak dia udah serakah lawan pas di Villa itu, gue nggak pakai Greenwood lagi, gue nggak percaya dia lagi. Gue ganti dia sama Rafinha kalau nggak salah. Kok Rafinha Ismail Sarr, gue ganti dia sama Sarr. Harapan gue cuma di ini sih, Vardy. Kalau dia hat trick sih aman gue. Cok dia hat trick tapi lawannya lu lihat lah Crystal Palace. Ini Jesus juga, maksudnya Gabriel nih kalau Lumayan berat loh dia lawan Liverpool. cetak 2 gol aja. Ini aman sih gua harusnya. Iya, tapi dia lawan Liverpool di Anfield dan lu tahu sendiri Anfield itu gimana atmosfernya kalau ada full stadium. Salahnya gue di sini pasang Dias sih. Kalau gini gua mending ganti aja Dias. Sama Cancelo ya. Ya Dias tuh back tengah. Nyesel gua pasang dia. Kenapa lu pasang Raya? Kenapa nggak Pickford? Kenapa lu memilih Raya over Pickford? Nggak tahu. Jir. Karena gini nih, Pickford tuh lawannya MU dan gua takutnya MU tuh GG gitu. Tahu-tahu MU-nya jelek. Kayak kan cuma lawan West Ham. Apalagi lu pakai Ronaldo ya kan? Ya, kapten lagi. Ya, kan bakal 3 gol nih, 2 gol. Ternyata enggak. Lu tau gak? Ini unik. Gue cerita aja nih ya. Gue pas dengar berita Ronaldo mau di bench itu, gue nggak tahu berita dari mana. Gue tiba-tiba dapat tweet dari orang nggak verified, namun like-nya banyak karena jadi muncul lah di timeline Twitter gue. Ronaldo bakal di bench dan Edinson Cavani start. Gue itu saat itu gambling, anjir ini berita bener atau enggak? Gue aja sampai kayak, anjir ini gue ganti Lukaku atau enggak? Ini takutnya tiba-tiba gue ganti Lukaku, takutnya Ronaldo hat trick. Karena apa? Lawan Chelsea itu kan lawan Southampton. Kalau dilihat Southampton tuh lawan MU imbang, City imbang, lawan Leeds pun kemarin imbang. Jadi gue pikir, jir nih kalau Ronaldo hat trick nih mampus gue nih. Beritanya entah dari mana. Makanya gue udah bilang anjir nih, gue harus yakin kayak harus beli Lukaku. Dan bener rupanya Ronaldo di bench. Dan kayaknya nggak guna juga gue beli Lukaku. Dia tahu gitu sih kalau tahu Martial main. Mending Martial. Cok, gue kalau tahu Lukaku blank, gue kaptennya Jimenez gila. Anjir banget sumpah. Oh, Jimenez gila sih. Iya, gua tuh kemarin kaptennya Ronaldo di awal-awal dan vice kaptennya gue udah yakin Jimenez. Tapi pas gue berita tuh Ronaldo mau di bench yang nggak tahu dari mana, kira gue jadikan Lukaku kapten. Padahal gue udah yakin kalau gue jual Ronaldo, gue jadikan Jimenez kapten. Anjir, Jimenez meledak 2 assist. Cok itu detik-detik terakhir anjir gue harus buat keputusan nih gue jual Ronaldo atau enggak ini. Karena gue kan pakai free hit gitu. Jadi misalnya gue jual Ronaldo kan dia pasti bakal balik gitu. Anjir lah. Seru gila game week. Ya, game week 7. Squad gue gitu doang. Tapi ganti squad. Cok, bench lu berkualitas sih dibanding bench gue. Bench lu Pickford, Cancelo, Alonso Gray. Bench gue lu lihat siapa? Uco. Berkualitas, tapi poinnya dikit, percuma. Berkualitas, poin dikit. Tapi gue penasaran loh siapa kemarin yang pasang Townsend. Gue mau lihat di grup di liga ini. Siapa yang pasang Townsend anjir? Gila banget, Cok. Pasang Townsend. Ada nggak yang pasang Townsend? Nggak ada. Nggak ada yang pasang Townsend anjir ya. Tunggu, Pandu bukan yang pasang Townsend? Pandu mana? Pandu yang mana? Cerot-cerot FC. Anjir, gue ngomong gitu di YouTube. Oh enggak, dia cuma pakai decore anjir. Pandu GG sih, Cuk. 19 poin. Ronaldo kapten. Iya, Ronaldo kapten. Wah. Namun nih ketipu semua Ronaldo kapten nih. Karena gua kemarin tuh kan lihat statistiknya, hampir 0,5% dari pemain FPL tuh pakai Ronaldo kapten. Karena lawannya Everton gila. Ya, benar sih. Ini Everton yang 2 minggu lalu kalah 3-0 versus Aston Villa. Jadi orang-orang pasti berpikir Ronaldo bisa lah nih. Ronaldo di bench. Tapi lu tau gak? Apa? Aneh nih. Dia pasang Gabriel, tapi kipernya pasang Alisson. Wow, pinter sekali dia. Ini kebalikan sih. Kalau dia pengen Gabriel cetak gol kan berarti Alisson ini dong poinnya bakal turun dong. Tapi lucu nih tiba-tiba hasilnya satu sama. Gabriel cetak gol, terus Alisson nepis penalti. Nepis penalti kan dapat 5 poin gila. Nah, terus Gabrielnya yang nendang penalti, terus Gabriel miss penalti gitu. Ngurangin poin. Enggak loh. Kalau di City itu kan kalau saya nendang penaltinya De Bruyne, kalau nggak De Bruyne Gabriel sih. Enggak, gue penasaran loh
Eh, Ya kenapa? kenapa dia beli MacArthur gitu? Nggak tahu, iseng kali. Duitnya nggak cukup. Duitnya ini mungkin MacArthur sama Allen ini untuk melengkapi squad aja kayak Brandon Williams. Terus dibeli CR, Salah, Gabriel. Habis duit. Yuk kita lihat squad anak bawang kita. Ormas Marcella, Rido. Tunggu. Nama liganya kok dalam kurung 50K, apa itu Ah, maksudnya? itu kan Anda Kalau sendiri yang mau mensponsori liganya. dimanfaatkan. Yuk kita lihat anak bawang kita, Ormas Marcella. Lihat poinnya. Wah, nomor keramat Nomor keramat. 7. Gila anjir. Tapi pemainnya banyak yang belum main loh, gila. Antonio, Salah, Robertson, Cancelo sama Raya anjir belum main. Reguilon juga. Rice, Højbjerg. Ngapain pasang Højbjerg? Gue nyesel sih pasang Sar. Itu juga sih anjir. Oh. 2 minggu lu lihat ya stat Sar. Lawan Norwich 2 gol, lawan Newcastle 1 gol. Pas gue beli dia untuk lawan Leeds, nggak ngapa-ngapain anjir. Jadi, lu kemarin tuh kok bisa kegocek beli Sar? Tunggu, kegocek tuh maksudnya dalam artian apa kegocek? Lu ketipu ya sama si Zidane itu. Ingat, gua nggak beli SAR ya di game week manapun, gua nggak ada beli SAR. Oh, mau dicek. League Cup. Nggak ada beli SAR, nggak ada. Kepalamu ada, lu beli SAR Cristiano FC, Noval Ivat. Oh iya, nggak beli SAR kok. Siapa yang beli SAR? Oh, Rido anjir. Kamu salah orang Zidane. Iya. Jadi squad lu kemarin itu Ben Rahma, Kovacic, Odegaard, Greenwood di tengah ya, dan gak ada yang perform. Ya ada. Tuh. Lu literally digendong Vardy ya, Ini nggak, ya benar. sama Gabjes. Sedangkan di preview game week 8 kali ini kami bakal mencoba. Gue udah pakai wildcard, jadi beberapa pemain harus didiskusikan, ada yang harus masuk. Kalau dilihat-lihat, Pak, jadwal Arsenal, Chelsea ini agak mudah, dan Wolves dan Southampton, 4 klub ini mudah. Jadi apakah harus diambil nih pemain-pemain dari klub-klub ini untuk dimasukkan ke squad? Kalau mau ngambil sih kalau mau ngambil gelandang jangan gelandang Chelsea sih menurut gua. Chelsea ambil di back aja ya. Gelandang Chelsea itu bapuk-bapuk. Hah? Chelsea ambil di back aja ya. Ya benar. Kalau Chelsea defense, wingbacknya tuh ambil aja wingback Chelsea. Wingback Chelsea tuh nggak ngotak anjir, Alonso sama Spilicueta anjir. Jadi ini game week ke-8 kalau nggak salah tanggal 16 Oktober, dan gua nggak tahu upload video ini kapan, pokoknya minggu depan lah. Jadi pemain-pemain kayak Bamford, Calvert-Lewin dan Trent Alexander-Arnold kemungkinan sembuh. Dengan pemainnya ada di tim gua, apakah harus di stay atau dijual kah pemain-pemain ini? Kalau gue sendiri ya, kalau TAA belum sembuh, gua bakal singkirin dia aja sekalian. Dan kalau TAA sembuh nih, lihat harganya, gue bisa ganti dia sama siapa kayak, atau Dias mungkin, atau Livramento aja biarin. Gue pakai Livramento dengan duit 3,6, gue jual Patrick Bamford misalnya belum sembuh, ada 11,4 duit, gue bisa bawa Jamie Vardy anjir, dan masih ada sisa satu pounds. GG sih. Tapi itu opsi sih kalau TAA cedera. Squad lu kayak mana sekarang? BTW Vardy tuh worth it gak sih? Kalau dilihat dari laganya. Game week ke-8 ketemu MU, abis itu Brentford, Arsenal lumayan mudah nih. Chelsea tapi di apa loh, di King Power Stadium. Habis itu Watford, Southampton. Apakah worth it untuk beli Vardy dengan harga 110,4 pounds? Worth it parah. Worth it ya? Tapi lawan MU. Jadi mau ini apa? Ronaldonya ini lepas aja sih kalau gitu. Lawan MU kenapa? Jadi ambil ketika laga lawan Brentford gitu. Ya. Tapi jangan salah loh, Vardy itu kan lumayan sering juga nyekor versus tim besar gitu. Itu yang gue perhatikan loh belakangan. Ya benar. Vardy ini apa? Mau bagi tim-tim besar lah. Musim lalu bahkan dia nyetak gol kan anjir pas di King Power Stadium lawan MU. Enggak, bukan gitu maksud gue tuh. Ronaldonya yang lu lepas gitu.
Ronaldo lepas ganti Vardy. Menarik sih. Karena Ronaldo tuh Ronaldo apa loh? Kalau kita lihat di sini stats Ronaldo. Dia 2 match udah blank Pak asli. Villa sama Everton gak ada ngapa-ngapain asli. ya itu baru Aston Villa sama Everton. Tapi Leicester juga kalau keseluruhan tim sih dia nggak main bagus ya Leicester. Dan ya. kalau kita lihat Leicester ini gua nggak tahu ya. Ini gua kan riset terus malam. Leicester tuh musim ini belum ada dapat clean sheet loh. Dia kalau keseluruhan tim Leicester mainnya jelek. Ya, Apa bahkan standar. Tapi kalau kemarin aja udah dilihat unggul dia 2-0 versus Crystal Palace bisa kena comeback loh. Lawan Crystal Ya, Palace, Pak. Apa-apaan? ya bagusnya emang dilihat dari segi penyerang doang, Vardy doang sih yang gua incer. Kalau yang lainnya enggak sih. Orang-orang masih berpikir untuk jual atau stay Antonio. Antonio udah 2 match blank. 1 match dia baru. Kemarin lawan Leicester nyekor. Lawan MU ya nggak main sih. Tapi kalau dilihat match Antonio dan selanjutnya Everton, Spurs, Villa, Liverpool. Lepas sih, susah itu. Jadi kalau dipilih Antonio over Vardy, lu pilih Vardy ya? Vardy jelas. Kalau Dia itu udah Vardy over Gabjes. City tuh ke depan lawannya udah mulai easy sampai ketemu MU di game week 11 tanggal 6 November. Mereka ketemu Burnley di home, Brighton away dan Crystal Palace home. Enggak. Gua stay Vardy sih. Vardy over Gabjes. Vardy FC sih. Nanti gua ganti kayaknya. Kalau Antonio atau Jimenez? Kalau dilihat dari recent performnya atau performa belakangan ini sih Jimenez ya. Jimenez cukup worth it ya. Sebelum naik harganya loh. Nanti kalau main bagus terus dia naik harga kan makin susah dapetnya. Dan yang lagi didiskusikan orang ini. Juan Hichan atau Raul Jimenez? Apa? Juan Hichan atau Raul Jimenez? Sama-sama setim loh. Dan Hwang Hee-chan dia cuma main berapa menit ini? Dia baru cuma main 249 menit tapi udah nyetak 3 gol. Dia blank 2 match, namun kemarin lawan Newcastle 2 gol. Jadi apakah dengan downgrade ke dari Raul Jimenez ke Hwang Hee-chan worth it? Lebih murah Hwang Hee-chan ya? Lebih murah Hwang Hee-chan sekitar 2,4 downgrade lah, namun dengan harga lebih murah ya why not dengan performa Hwang Hee-chan lagi on fire ya. Kalau gitu lu pasang aja dua-duanya, why not gitu ya. Kalau dua-duanya tiba-tiba blank Pak ya, kalau gitu sih gua ini ya Hwang aja sih. Kalau gitu duitnya mending lu simpan aja duitnya, beli Hwang kan secara tuh lebih murah ya, untung juga sih. Oke, tapi next match ada 3 kandidat kapten yang paling sering dikaptenin orang, 3 pemain yang sering dikaptenin. Salah, Ronaldo, Lukaku. Oh, lu sendiri melihat game week ke-8 gimana? Lukaku itu ke Chelsea itu versus Brentford, MU ketemu Leicester away dan semua away nih. Chelsea away, MU away, Liverpool away. Namun Liverpool lawannya cukup mudah Watford. Jadi menurut lu di game week 8 salah nggak sih all in kapten? Bisa sih, bisa. Tapi waktu itu Watford tuh yang ngalahin Liverpool kan? Watford ya? Berapa musim lalu anjir? Pas Liverpool juara itu. Ya, tapi gini masih ada bumbu-bumbunya itu. Bisa aja kejadian itu terulang lagi gitu kan. Dengan Watford pelatihnya baru ya, Claudio Ranieri balik. Siapa yang tahu gitu. Pelatih Leicester dulu. Kalau gue sih ngambil kapten tuh yang bakal home ya. Mungkin Vardy sih. Vardy ya. Tapi kalau mau Salah juga bisa, Salah lagi GG. Salah kan lagi GG. Namun ada orang yang bilang ini juga gue kan sekalian baca-baca nih pendapat orang. Dengan performa City kemarin, kemungkinan Foden Grealish, Gabjes itu bakal stay di depan terus. Kalau menurut lo sendiri lo pilih Foden atau Grealish? Gabjes harganya kemahalan kalau kata-kata orang. Foden Grealish tuh harganya cuma 7,9. Jadi sama dua-duanya. Lo pilih Foden atau Grealish? Grealish sih sebenarnya dulu. Ya Grealish ya. Oh, yang belakang dan yang lagi naik daun tuh Son. Itu lagi mencuri perhatian orang.
Dia semenjak balik dari Cedera. cedera, dia kan semenjak balik dari cedera tuh gila Pak performanya. Loh. Dia satu gol versus Arsenal, 2 assist versus Villa. Untuk kombokan dia dengan Salah, GG gak sih? Kalau budget lu cukup sih GG. Enggak, next round apa nextnya Son? Next spot Newcastle away. Bisa sih kalau budget lu cukup. Budget cukup. Kalau gua sih budget cukup nggak tahu ya. Gua bisa mungkin singkirkan Greenwood. Ini sisa 8,6. Habis itu singkirkan Cancelo atau mungkin gua turunkan Raya mungkin. Gua ganti Forster 9,2, bahkan duit gua masih nggak cukup, Pak. Atau mungkin gua downgrade Vardy. Gua nggak ambil Vardy. Gua mungkin bisa Wang Hicang bagus sih. Bisa. Enggak, kalau gua downgrade ke Antonio. Dengan 11,6 uang ya bawa Son aja. You said tadi Antonio blank. Namun mana nih gua enggak masuk. Lu sekarang Antonio. Why? Kenapa? Gua masih percaya sama Antonio, Pak. Dengan harga 8,0 itu masih murah menurut gua untuk ukuran striker yang lagi top skor lah bahkan di Premier League. Nextnya itu Everton away. Enggak sih. Menurut gua Antonio enggak sih. Oke, kalau enggak Antonio, gue punya satu kandidat lagi dengan uang 9,6 itu lumayan banyak. Gabjes mungkin. Gabjes tuh itu harganya murah banget ya. Harganya murah dan Laga City mendukung, Pak. Ya. Laga City ke depan tuh mendukung. Burnley home, Brighton away, Crystal Palace home sebelum lawan MU di Old Trafford. Tapi kenapa ini enggak? Lu waktu pakai free hit kan ada Jimenez, kenapa enggak ambil Jimenez lagi? Gua udah punya Jimenez, Pak. Sebelum ambil free hit gua udah ambil Jimenez. Iyalah. Gua dari game week 6 atau 7 kalau salah udah ada Jimenez. Tapi kalau dilihat, Gabjes bisa jadi prospek jangka panjang gila. Dia cuman 2 lah paling berat, MU sama West Ham. Sisanya Villa paling yang agak Brighton sama Leicester. Sisanya nih lawan-lawan yang di atas kertas City seharusnya menang. West Ham dikata berat enggak? West Ham enggak berat. Kemarinnya kalah lawan Brentford ya. Ya. Gabjes sih, ya benar. Gabjes mendukung. Sisa duit 1. Dengan sisa duit 1, gue bisa beli siapa lagi? Dallas lu nggak lepas Dallas. Gue lepas Dallas, duit 6,3. Ya mau diambil, Pak. Ismail Sarr nggak sih? Gua cek. Gua masih demen anjir sama Ismail Sarr, nggak tahu kenapa. Apalagi Watford dengan pelatih baru dan mereka kan berpengalaman versus Liverpool. Mengalahkan Liverpool kan berpengalaman. Lu bilang ke Rido beli Sarr bagus. Lu lihat performa Sarr belakangan nih, lawan Newcastle 1 gol, lawan Norwich 2 gol. Makanya kenapa nggak sekaliannya beli lawan Leeds, apalagi Leeds kan banyak pemain yang back yang cedera. Dengan speed Ismail Sarr, gue pikir dia bisa doing something lah. Waktu ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu Rido beli Sarr, ya udah. Pak, kunci di FPL nih satu, kesabaran. Gue nggak sabar kemarin beli Raul Jimenez. Tunggu. Gue tuh gambling anjir kemarin beli Raul Jimenez. Dan ternyata nyekor versus Southampton tuh nggak salah. Sabaran, gue udah sabar nungguin Ronaldo perform, ternyata nggak perform. Atau Townsend ini performanya lagi gila sih Pak belakangan. Lawan Burnley 1 gol 1 assist. Oke, lawan Villa blank. Habis itu lawan Norwich 1 gol, lawan MU 1 gol. Next match Everton cuman ketemu West Ham. Oke, cuman. Oke, mungkin gue usah lihat West Ham ya. Lihat 2 laga ke depannya, Watford sama Wolves. Ini bisa poin, Pak. Bisa. Tapi setelah itu susah sih. Oh iya, Tottenham, City, Brentford, habis itu Liverpool, habis itu ketemu lawan mudah kayak Arsenal. Arsenal mudah ya. Kalau lo mau jangka panjang sih enggak, harusnya jangan Townsend sih. Jangka panjang siapa ya? Ben Rahma, West Ham tadi nggak bagus laganya. Ben Rahma lo waktu di awal-awal lo mendewakan Ben Rahma lo. Di awal-awal ya Ben Rahma, namun nggak tahu dia belakangan blank gila. Lawan Leeds nggak blank, lawan Brentford blank asli.
Lawan MU terakhir dia nyetak gol tuh yang deflected bola Rafael Varane. Jota. Saka nggak sih, Pak? Saka nggak sih? Jota budget itu cukup gak sih kalau Jota? Jota tuh 7,6. Gua nggak cukup. 6,3 tuh mungkin beli Sar atau Bukayo Saka. Lihat Max Arsenal. Saka. Lihat Max Arsenal. Paling susah Liverpool, Pak. Newcastle home, Watford home, Leicester away, iya. Villa home. Ini double home. Game week 8, game week 9. Saka boleh sih, Sabi lah ya. Apalagi dia lawan Arsenal nyekor ya kan. Lawan Burnley 1 assist. Lawan Tottenham bahkan 1 gol 1 assist. Sabi sih Saka sih untuk prospek jangka panjang. Oke, gua copy ya squad dulu ya. Tai, ini bukan squad gua ya. Ini belum gua confirm nih make transfer. Gua bisa tukar-tukar nih sebelum ini selesai. Gila sih. Ya, tapi sekiranya gua dapet pencerahan. Ini pencerahan ya. Kemungkinan Ronaldo stay di tim gua. Salah stay. Cancelo, Azpilicueta mungkin stay. Mungkin Alonso bakal gua jual ganti Azpilicueta karena gua takut kayak kemarin Alonso di bench dan Chilwell yang main. Kalau Azpilicueta kemungkinan 100% dia 90 menit. Jadi kemungkinan gue punya Cancelo, Azpilicueta, Salah dan Cristiano Ronaldo. Karena apa ya? Gue untuk ngedrop seorang Ronaldo tuh masih berpikir 2 kali, Pak. This is one of the best player in the world. Gue drop dia dan gak jadikan kapten. Walaupun gue tahu umurnya udah 36 tahun ya, tapi why not? When Ronaldo went on his best, he was one of the best player in the Premier League. Oh, this one is different. Beda zaman. Dude, he scored 2 goals against Newcastle, 1 goal against West Ham. Okay, he blank against Villa. But he only played 33 minutes against Everton. He's only played 33 minutes against Everton. Lihat match MU ke depan. Pak, susah. Habis sih. Hey, Cristiano Ronaldo is big match player. Habis. We got Liverpool, City, Tottenham. Ronaldo is a big match player, Pak. Udah enggak habis sih, Udah habis sih ini. Tapi kalau untuk prospek jangka panjang, lu lihat ke bawahnya. Enggak benar sih, untuk prospek jangka panjang ke bawahnya itu gampang. Apalagi kalau kata orang, buang dia dari game week ke-8 sampai 13, bawa balik pas lawan Arsenal. Sampai terus nih, sampai lawan game week ke-2, 15 Januari tahun depan. Ini kalau di game week 8 sampai 13 dia on fire, tuh bakal rugi. Iya, tiba-tiba harganya naik ya kan. Karena tadi gue bilang Ronaldo is big match player, dia bisa tiba-tiba nyekor. Versus tim-tim kayak Liverpool, Spurs, City, apalagi Spurs performanya backnya nggak terlalu bagus. Tapi, aduh, gelandangnya MU tuh bapuk. Pak, when Ole out trending, he was one of the best manager in the league. Gue malah yakin ini MU sapu bersih. Gue malah yakin MU dari game ke-8 sampai Chelsea sapu bersih. Nggak kalah. Ya, sapu bersih, nggak kalah tapi imbang. Ya, tapi lu pegang aja janji gua. Ini MU bisa saja nggak kalah versus tim-tim kayak gini. Udah prestasi loh, Pak. Nggak prestasi, ya. Udah menang. Kalau lawan Liverpool menang, lawan City menang, lawan Chelsea menang. Buang-buang itu ya gua. Pucuk aman sih. Pucuk aman. Orang-orang kan masih berpikir untuk beli si Lukaku. Mana sih Lukaku kayak mana ya? Not a good. No. Jelek dia. Enggak banget. Lu kenapa nggak percaya sama Lukaku dengan harga 11,7? Overpriced menurut lu? No, dia tuh jelek. No. Tapi untuk prospek jangka panjang sabi sih, karena lawan paling berat tuh cuman MU sama Watford. MU sama West Ham, Watford pula. Ini lampu hijau semua, Pak. Lawan Lukaku. Lawan Lukaku lampu hijau semua ini. Ya, easy sih harusnya. Tapi apa ya, gue masih nggak yakin sama Lukaku gitu. Ini kayaknya masih Lukaku yang di MU. Apa kayak emang Lukaku tuh emang udah main di Serie A aja udah. Emang cocok permainan Serie A tuh sama dia dengan gaya permainan yang lambat dan defensif. Tunggu. Satu yang mencolok di game week lalu tuh menurut gua Timo Werner sih. Kenapa lo nggak coba Timo Werner? Pak, lu tau nggak dia selama berseragam Chelsea cuma nyetak 14 gol.
Dia tuh Dari 2 musim. Dari 2 musim dia di Chelsea cuma nyetak 14 gol. Untuk ukuran striker, bukan gelandang, bukan back, striker. 14 gol tapi cuma. reguler masuk starter, Cok. Kan Cok, untuk lumayan. apa reguler masuk starter kalau nggak perform? Kan berkembang, namanya berkembang. 1-2 poin lumayan lah, yang penting masuk starter kan. Tiba-tiba cedera dia. Siap. Van Dijk kata orang sih sabi juga. Tapi Liverpool ke depannya berat. Ini squad gambling sih. Nah, Sanchez. kok kehabisan opsi sih. Gua kehabisan opsi anjir. Gabjes. Gray, lo masih pasang Gray. Gua masih pasang Gray. Gua masih percaya sama Gray. Dia Gray the savior, Pak. Gray the savior. Epic comeback versus Rido. Oh Versus my Rido. god. Atau gimana ya? Orang-orang tuh pengen Son, Salah duet dan Lukaku, Ronaldo duet di depan rata-rata orang yang pakai squad di FPL. Di FPL tuh nggak bisa pasang lebih dari 3 striker ya, maupun itu di bench nggak bisa lagi gitu ada striker di bench. Mana ada bench lu cuma dikasih pemain 4 back, 5 gelandang, 5 back, 3 striker, 2 kiper. Lu main 3-4-3 ya udah cukup lah 3 striker lu. Nggak, kenapa nggak bisa pasang benchnya striker lagi gitu? Gak bisa lah Pak, lu ini harus fair lah. Fair tuh kan kiper 1, defending 1, midfielder 1, forward 1 dong. Lu Itu main baru fair. futsal apa main 1 semua anjir? Tapi fair lah itu. Benchnya kan masih minimal 1-1 emang. Jesus, Arsenal, Ronaldo. Gua kehabisan opsi sih. Tapi BTW Brentford, kalau lu perhatikan, boom, Leicester sampai Watford. Paling berat oke Chelsea, namun kalau dilihat striker Brentford, Tony nggak sih masuk kan? Gua downgrade Gabjes ke Tony. Enggak sih, udah bener Gabjes sih, udah bener Gabjes. Gampang. Ini game Archer aja lu buang aja Archer. apa? Archer itu Archer kan di bawah. Arthur. Iya Archer. Archer itu gue beli gara-gara duit gue nggak cukup untuk beli striker yang lain. Nah, lu buang Archer swap Tony. Berapa sih Tony? Pak, Harga duit Archer gue berapa? aja. Aduh, Fardi gue Haji. ketekan. Duit lu minus ya duit lu tadi. Iya, minus gara-gara gue ketekan Fardi. Gue nol Pak. Gue ngambil, gue jual Archer dapat siapa? Siapa striker? Siapa striker harganya 4,5 coba? Gak ada. Archer paling tinggi bahkan Dobin, Davis, Greenwood. Greenwood bagus tuh Greenwood. Greenwood mana anjir? Sam Greenwood dari Leeds. Bangsat, mainnya belum pernah musim ini. BTW, ada satu pemain lagi yang orang-orang pengen dapet. Lu tau Rapinya kan? Leeds. Lu tau Rapinya kan? Ya, Leeds. Apa? Dari Leeds. Ya dari Leeds. Dan Leeds laga ke depannya ini greget abis. Panjang. Aduh. Gelandang ya dia? Apa striker? Gelandang ya kan? Kalau gua jual pemain di gelandang mulu dah. Karena formasi gua di FPL tuh 3-4-3, Pak. Ya sama kayak gua, tapi bukan gitu, maksud gua tuh kayak Salah di FPL tuh sistemnya tuh dia masuk ke gelandang, Jota masuk ke gelandang, Mane masuk gelandang juga Mane gelandang. Ya why gitu? Ya karena Gelandang. yang di depan kan cuma striker rata-rata, Pak. Kalau gelandang tuh kan sebenarnya formasi pertama di sepak bola tuh kan 4-4-2. Gak ada winger dulu. Winger tuh posisinya aslinya gelandang. 2 striker. Sepak bola taunya tuh striker tengah. Jadi di FPL nih ngitungnya 2 winger tuh sebagai gelandang. Oh ya bloody hell. Musim depan enggak sih. Harusnya winger lah, ada winger lah. Itu yang gue pengen ada winger gitu. Winger kan ada, Pak. Winger kan dipasukkan di gelandang. Bloody hell. Nggak, maksud gue tuh langsung otomatis tuh jadiin di depan kayak striker gitu. Ya, di depan kan yang udah striker tengah kayak Ronaldo, Jimenez, Jesus.
Enggak, gue pengen tuh winger tuh maksudnya striker sih. Lu tau gak kita ngomong-ngomong gini 24 menit udah. Hah? Kita ngomong-ngomong gini 24 menit udah. Wah, gila, lama banget. Lama ya. Untung gak kita bahas-bahas MotoGP. Lu tau gak? Ini sebenarnya gue dari tadi pakai 2 tab. Dan ini bukan squad confirm gue. Lu mau lihat squad confirm gue? Ini mungkin bakal gue upload minggu depan aja. Oke, ini squad gue. Gue scroll gak deh? Aduh, scroll. Gak nih. Itu kiper siapa? Scroll. Ramsdale sih, gue tahu itu Ramsdale. Aspilicueta, Cancelo. Oh. Anjing. Ada gua tunjukin aja. Ya ini squad gua. Salah kapten. Oke, kan aku tiru Zidane. Terima kasih. Mana bisa lu niru, poin lu minus anjir. Beli salah, tidak apa-apa minus 4. Minus 8 tidak apa. Bench gua isinya Forster, Alonso, Brownhill sama Smith Rowe. Jimenez, Vardy. Peniru. Gua enggak ya anjir, emangnya udah kayak gitu. Emang gua udah pikir oke Vardy peniru. Lu yang ngapain Jimenez peniru juga lah, Enggak, gua enggak beli Jimenez, teh. Awas kalau minggu depan lu ada Jimenez. Lihat aja, gua enggak ada beli Jimenez sekali. Ini sabi sih squadnya sabi sih. Yuk, lu Townsend lu beli buat apa? Townsend lu beli? Hey, harganya udah naik. Lu lihat minggu depan dia down perform sih. Enggak. Dia bagus, tendangan luar kotak penalti ya bagus, dan dia penalti takernya Everton. Nah. Tapi nggak tahu ya Calvert-Lewin balik ya nggak cedera minggu depan. Gue takut anjir Calvert-Lewin balik. Kan Calvert-Lewin awal eksekutor penaltinya. Enggak, sebelumnya tuh James, tapi James keluar akhirnya ke Calvert-Lewin. Calvert-Lewin cedera, sekarang Townsend. Kalau kipernya sama sih kayak gua, ngikutin lu peniru. Woi, tanya aku dari minggu lalu udah Ramsdale emang kipernya, karena gua tahu Arsenal ke depan ini. Aku dari awal minggu lalu udah beli Ramsdale. Enggak, lu kapan beli Ramsdale? Ini gua tahu gua beli Ramsdale gara-gara gua lihat Arsenal cuma kebobolan sekali dari 4 match. Dan match ke depannya itu apa? Yuk kita buktikan yuk, mana League and Cups. Mana? Ifat dah lihat. Posisi 4 lagi. Lu posisi 4. Hasan 3 anjir. Hasan 3 bagusan. Kick Ryan dari Leeds. Ya, kick Ryan. Masih gua enggak beli Ramsdale sih. Lu mana? Apa kiper gua aja Raya bangsat. Waduh. Dia 0 poin. Paling ancer ya game week 7 nih. Orangnya pada stres rata-rata. Apalagi gara-gara Ronaldo di bench. Aduh, kacau banget sih itu. Gue sold Ben Rahma lah ya. Iya, lu seharusnya sold Ben Rahma sih. Udah wajar dijual sih, Pak. Harganya kan udah naik 6,6 sekarang. Seru anjir. Wah, tapi di game week 4 tuh gue GG sih. Ya iya, lu kapten kan Cristiano Ronaldo anjir. Lu triple kapten lagi. Buset. Tapi sisanya jelek sih. Sebenarnya digendong Ronaldo itu. Apa sisa jelek? Greenwood 5 poin, Jensen enggak. Alonso 5, dia 7. Hoki itu. Itu gue main 5 back itu first time gue main 5 back ya. Iya. First time and last time gue main 5 back. Setelah itu gue main 5 back lagi. Reguilon. Ben Rahma menurut gue one man wonder. Dia semenjak itu kayaknya down banget anjir. One match wonder, enggak sih sebutannya. One match, dia sempat berapa match tuh lawan Newcastle 1 gol 1 assist, lawan Leicester 1 gol 1 assist, blank versus Crystal Palace, blank versus Southampton, lawan MU 1 gol, lawan Leeds enggak, blank, lawan Brentford blank. Apa sih one man lah, mungkin pas September kalau nggak salah nih. Agustus sampai September kalau nggak salah, dia waktu on fire kali itu. Semenjak itu ya ini si bangsat ini Antonio nih minus 1 bangkit, kena kartu merah. Ya emang bajingan. Itu gua Lacazette itu gua kehabisan opsi kalau salah Lacazette itu bench gua. BTW menurut lo Aubameyang worth it nggak sih? Kita beli Aubameyang orang. Ya, gua mau lihat squad Ryan sih anjir. Worth it. Oh iya, dari tadi kita nggak bahas Aubameyang. Iya, dari tadi kita nggak bahas Aubameyang. Sementara kan laga Arsenal tuh ke depan lumayan ngeri loh.
Ryan, Alisson, Digne, kenapa dia pasang Digne? Creswell, Rudiger, Ben Ramos. Pantas poinnya Kalah. gede. Pantas poinnya gede. Melesat seperti kilat. Wis kok gue jadi intronya Bang Kilat. Anjir. Oh, lu subscribe channel-channel MotoGP gitu juga? Karena di rumah gak ada PS. Dari dulu gue subscribe kali. Gua ada dari apa ya? Gua dari dulu tuh gua pengen banget main game MotoGP di rumah aja sendiri. Gua lihat PS4. Ayo guys, seputar Manchester 50k. Agak hapus 50k-nya batal. Eh, Price-nya batal. yuk kita lihat pemain-pemain yang dijual. Paling baik dijual. Ronaldo paling baik dijual anjir. Stupid. Kenapa stupid? Move. Enggak, ya kayak tadi yang udah dibahas sih. Iya, dia Lu one of the best player. Sekarang, lu nggak tahu kan gimana dia ke depannya. Ya kayak yang lu tadi bilang, big match player sih. Big match player. Dia ketika laga-laga kayak Barcelona dulu bahkan Atletico Madrid dia tuh bisa ngeri, Pak. Pemain yang paling banyak dimasukin minggu ini Tausen. Tuh, Orang buru buru-buru beli Tausen. Ada Huang Hichan. one match he's playing good, transfer in. Then he playing bad on the next week, transfer out. And then he's playing good again. Fucking hell, FPL fucking hell. Salah. Oh my god. Lu tahu Huang. Kan? Cuman aja. Huang Huang atau Jimenez? Huang main jelek. Huang atau Jimenez? Tadi kan kita bilang Huang atau Jimenez. Melihat Huang sih. kalau lu punya duit, lu beli Huang atau Jimenez? Gua udah pakai Huang di 2 minggu lalu, tapi 2 minggu lalu Huang main jelek dan gua akhirnya kan lepas. Ternyata di minggu yang kemarin Huang main bagus. Bangsat ya. Itu 1-0-0-2 kan dia tuh gitu loh. Main jelek waktu itu. Kings of the Game Week Dari game week 1. Yang paling banyak itu apa lo? Gila. Rata-rata back lo yang dari King of the Game Weeks. Dari game week kedua sampai game week ke-7 kemarin back paling banyak gila poinnya. James kenapa poinnya gede ya James? Asis kah James? Dia satu gol tuh asis. Lawan Arsenal lo. Kalau nggak salah ya. Yang siapa tuh buat taruhan kalau Arsenal menang Bruno tuh asis doang. Hat-trick anjir. Yang hat-trick versus Leeds. Habis itu Markal, Cash sama Hauser. Rata-rata back ini ngeri lo anjir poin-poinnya. Di Kings of the Game Week itu berurutan dari game week 1 sampai game week sekarang. Iya, yang pemain yang tiap game week dapat poinnya paling banyak. Marshall, Cash. Itu ya makin dari video kali ini karena kita nggak bahas banyak karena kita bukan expert ya. Ya, betul. Kita sekedar bahas-bahas doang gitu. Kami ini bahas-bahas bacot doang dan Ifat nggak ada mukanya, dia cuma suaranya dari tadi. Ini udah kayak main Discord anjir. Ya udah. BTW kalau ini nih nilai terakhir. Smith Rowe atau Saka? Smith Rowe atau Saka? Saka sih. Kenapa nggak Smith Rowe? Aduh. Apa ya? Form itu tuh kan temporary ya, sementara gitu. Kan permanen ya. Kelas Saka di atas Smith Rowe sih. Ya Saka lah, stabil performanya. Oke. Itu aja mungkin untuk video kali ini. Dan gua Jidan, situ Ifat yang nggak muncul mukanya. Ya. Bye.